Selamat pagi, ini VT nomor 105. Beberapa penonton itu heran, penanya itu heran. Kenapa Amerika itu kok di antara 300 juta penduduk, itu capresnya itu tua gitu loh. Yang satu Donald Trump itu umur 77. Yang satu lagi itu Joe Biden lebih tua lagi, 80 tahun. Apakah nggak ada orang muda atau bagaimana gitu loh. Jadi kira-kira begini loh. Ya, dilemanya Amerika itu begini. Ya, ada 3 ya. Anda bayangkan Anda itu tinggal di Pondok Indah ya. Harganya naik, 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 naik. Kalau sudah naik, harga rumah di Pondok Indah ujungnya kemana? Ya turun. Jadi ketika Amerika itu gajinya itu delivery UPS, FedEx, itu kan dulu kan ada film-film itu, ya mereka sopir taksi, ya mereka orang biasa tapi kesejahteraannya naik lagi, naik, 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 naik. Ujungnya kemana? Zaman dulu itu semua orang itu, yang tahun 90-an ya, mereka itu karyawan UPS, karyawan FedEx ya, polisi rendahan, itu mereka udah punya mobil, udah punya rumah. Jadi ceritanya itu menarik gitu loh. Ya kan? Nah, di Indonesia kita belum ada listrik. Jadi ketinggalan gitu loh. Ya, mereka negara maju duluan gitu loh. Tapi begitu dari tahun 70 sampai tahun 90 mereka naik itu. Setelah itu kemana? Ya turun. Jadi sekarang itu tahun 2024, orang miskin di Amerika juga banyak yang homeless itu loh, tidur di tenda, ya gelandangan. Banyak di Amerika. Ya bayangin aja, sekarang Anda berpikir ya, Anda beli rumah di Sumarekon Serpong ya, atau di itu lah, Kelapa Gading aja. Di Kelapa Gading, harganya naik, 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 naik. Ya sekarang harganya gimana? Ya turun. Demikian juga dengan harga rumah di Amerika. Naik, 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 naik. Sekarang ya turun. Gitu loh. Bagaimana mungkin ya Anda ingin membentuk sebuah kawasan di Kelapa Gading ya. Memang dibanding Cilincing, Kelapa Gading lebih makmur. Makmur naik lagi, naik, 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 naik. Terus Anda inginkan harga itu naik terus gitu loh. Contohnya di Pantai Indah Kapuk deh. Ya, Anda dulu beli harga rumah semeter 1 juta. Sekarang udah 35 juta. Terus kemana ujungnya? Naik lagi, naik, 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 naik. Ujungnya kemana? Ya turun. Itu makanya sekarang di negara-negara maju, ya perumahan, kesejahteraan itu ya menurun. Ya mana bisa Anda sekarang Anda mau menggaji karyawan UPS, karyawan delivery seperti karyawan Uber atau karyawan Gojek di Amerika dengan kemakmuran yang sangat tinggi, yang bayar siapa kan gitu loh. Otomatis kan kehidupan di Indonesia ini lebih baik gitu loh. Karena apa? Orang Amerika datang ke Bali, mereka bayar itu cuma dengan $5. Mereka bisa ngorder obat-obatan, makanan, semua bayar cuma $5. $5 tuh ya 75.000. Bisa pesan obat, delivery, pesan mie goreng, nasi goreng, pesan french fries, kentang goreng dengan $5. Nah mereka pikir loh, 75.000 cukup. Nah di Amerika sana $5 Anda cuma buat bayar parkir. Ya kan? Gitu loh. Karena apa? Karena memang di sana tuh juga bensin lebih mahal daripada $5 seliter. Oleh karena itu ya mereka di sana ya berat hidupnya. Sedangkan begitu nyampe ke Bali, ya mereka enjoy. Waduh. Gitu loh. Nah, dengan demikian, kehidupan di Amerika itu, mereka di ujung peradaban. Gitu loh. Kalau semua orang ingin nikmat, semua nikmat, kan nggak mungkin. Tuhan itu kan adil. Ya setelah nikmat semua kan ujungnya ada yang merasa nggak nikmat. Jadi di antara orang-orang kaya itu yang gajinya juga $15 per jam, di sini $15 itu sehari, bahkan 2 hari, gitu loh. Jadi ya di sana dengan $15 sejam, ya mereka juga nggak enjoy, nggak cukup hidupnya gitu loh. Jadi itulah
eh, paradoks kehidupan gitu loh. Anda nggak bisa ingin makmur selamanya. Gitu. Makanya sekarang yang makmur itu adalah orang di China. Ya, nanti kehidupan di China juga sama menuju kehidupan modern, semuanya udah pada kaya, upahnya naik semua, tinggi semua, ya kan? Akhirnya gimana? Ya, yang miskin banyak. Nah, oleh karena itu, kenapa kembali kepada pertanyaan, kenapa kok presidennya itu uzur, di mana yang satu umur 77, Donald Trump, yang satu umur 80, Joe Biden, ya kan? Umur 80 masih nyalon. Nanti kan dia pensiun umur 85 ya kan, kalau masih hidup gitu loh. Jadi ya karena mereka itu harus mengadakan revolusi gitu loh. Artinya bahwa utang Amerika itu juga harus dipikirkan, nggak mungkin lagi nambah utang gitu loh. Anda gimana sih? Seperti karet itu melar ya kan? Karet dari kecil itu kalau disimpan di minyak tanah itu kan melar ya, melar karet gerang tuh melar. Nggak mungkin melar jadi apa gitu loh. Nah, otomatis kan utang Amerika itu harus dibayar melalui recycle gitu loh. Artinya uang-uang money laundering itu yang dirampas. Ya, sama dengan Indonesia, utangnya udah 8.000 triliun, mau kemana? Ya kita mau utang lagi juga nggak mungkin. Cicilan utang kita itu sudah 1.600 triliun per tahun. Ya kan, pajaknya udah cuma 3.000. Jadi, ya separuh dari pajak digunakan untuk bayar utang. Ya bagaimana mungkin? Ya nggak mungkin. Akhirnya apa? Akhirnya duit dana judi itu dijadikan rampasan untuk dibagikan lagi ke masyarakat gitu loh. Oleh karena itu, kredit Bank Indonesia itu menggunakan dana judol dan dana judi 300 triliun per tahun. Itu yang disebarkan kembali, dikembalikan kepada masyarakat. Makanya sekarang mafia-mafia itu yang nggak bayar pajak, seperti mafia timah, mafia tambang, itu sekarang dibabat semuanya. Ya, digunakan untuk apa? Untuk kredit masyarakat, KLBI. Itu yang terjadi seluruh dunia. Nah, oleh karena itu, ya mereka harus berubah gitu loh. Bahkan Amerika itu sekarang sudah berubah. Mereka bukan kapitalis lagi, tetapi sudah menjadi Confucian capitalism. Artinya kapitalisme yang mengutamakan negara, kepentingan negara. Jadi seperti Jack Ma. Kenapa uangnya dirampas untuk negara? Nah itu loh yang karena Confucian capitalism. Itu artinya Confucius itu mengutamakan nomor satu negara. Gitu, daripada individu. Oleh karena itu ya hartanya Jack Ma itu dirampas oleh negara. Itu yang dilakukan oleh Amerika sekarang. Uangnya orang-orang Panama Papers itu dirampas oleh negara, digunakan untuk bayar utang negara. Itu perubahan yang sekarang terjadi. Nah, oleh karena itu, ya untuk menutupi perubahan itu, ya daripada banyak komplain, ya digunakan capres-capres yang udah tua, uzur, supaya apa? Udah lu nggak usah mikir. Ya orang bayangin ya, orang udah umur 77, disuruh mikir, bagaimana masalah ekonomi, masalah kesejahteraan, masalah segala macam, ya nggak keburu lah. Dia juga udah osteoporosis, udah encok, pegelinu, udah demensia. Oleh karena itu ya Joe Biden sekarang aja ngomong aja nggak bisa, ya berpikir aja nggak bisa, tapi dia digunakan untuk jadi presiden. Kenapa? Karena Amerika sedang ada perombakan besar yang dari kapitalisme menjadi Confucian capitalism.